Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herda Walita, mahasiswi D3 Kebidanan Stikes Medistra Indonesia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang keluarga berencana di masa pandemi COVID-19. Apa itu keluarga berencana? Keluarga berencana adalah suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, KB suntik, dan lainnya. Keluarga berencana juga salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Lalu, adakah peran bidan? Tentu saja ada. Peran bidan dalam program KB diatur dalam Permenkes 1464 Menkes per 10/2010, yaitu tentang izin dan penyelenggaraan praktik. Bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Lalu, apa saja manfaat keluarga berencana? Tentu saja banyak, salah satunya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi resiko aborsi, menurunkan angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah penyakit HIV/AIDS, menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, di sini ada 2 KB. Ada KB alamiah dan non-alamiah. KB alamiah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada dengan menggunakan alat dan tanpa menggunakan alat. KB yang menggunakan alat, yang pertama ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Atau alat kontrasepsi, alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet lateks dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau berhubungan suami istri. Lalu, selanjutnya ada spermisida. Spermisida adalah metode kontrasepsi untuk mencegah hamil yang biasanya mengandung bahan kimia nonoksinol min-9 yang dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakannya. Alat KB ini tersedia dalam bentuk krim, gel, foam, atau supositori. Spermisida bisa digunakan sendiri namun lebih efektif jika digunakan bersamaan dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma adalah suatu alat kontrasepsi berbentuk kubah dangkal yang terbuat dari karet atau silikon. Setengah bagian kubah tersebut dapat diisi dengan krim atau gel pembunuh sel sperma untuk kemudian dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan intim. Lalu ada KB tanpa menggunakan alat. Yang pertama yaitu dengan metode kalender. Metode KB kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. KB kalender adalah usaha untuk mengatur kehamilan dengan menghindari hubungan badan selama masa subur seorang wanita. Lalu selanjutnya dengan metode suhu basal, yaitu mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat tidur. Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Lalu senggama terputus atau coitus interruptus merupakan metode kontrasepsi zaman dahulu ketika obat dan peralatan medis belum banyak berkembang. Tanpa menggunakan alat atau obat tertentu, senggama terputus dilakukan dengan menarik penis keluar sebelum ejakulasi terjadi. Lalu KB non-alamiah terbagi menjadi 2, yaitu KB hormonal dan non-hormonal. KB hormonal terdapat pil, suntik, dan implan. KB pil merupakan kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya ovulasi.
tingkat keberhasilan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini terbilang cukup baik. Tingkat kegagalan hanya 8% jika penggunaannya menggunakan secara teratur. Lalu, KB suntik. KB suntik dibagi menjadi dua tipe. Ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB. Namun, jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Lalu KB implan. Kontrasepsi jenis ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk dalam kategori KB temporer dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. KB non-hormonal, yaitu ada IUD, vasektomi, dan tubektomi. Yang pertama IUD. IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan yang cukup lama, tidak memerlukan perawatan rumit, juga tingkat kegagalannya rendah. IUD bisa diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sel sperma menembus sel telur. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan selama 10 tahun atau yang mengandung hormon dan bertahan selama 5 tahun. Lalu selanjutnya ada vasektomi. Vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Nah, lalu tubektomi. Tubektomi yaitu tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tubal falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tubal falopi. Kondisi keluarga berencana di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita dengar dengan PSBB, yang dimana hal ini tentu berdampak terhadap menurunnya pelayanan program keluarga berencana atau KB di Indonesia. Nah, ada satu istilah yang kita dengar dengan Corona Baby, yaitu merujuk pada kehamilan yang tidak direncanakan selama masa karantina mandiri akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan program KB sendiri mengandalkan kegiatan tatap muka seperti sosialisasi, penyuluhan, dan layanan kontrasepsi. Selama pandemi ini, membuat banyak orang takut mengakses layanan KB di fasilitas layanan kesehatan. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, jika ingin berkonsultasi atau berkunjung ke dokter, berkonsultasi dengan bidan atau dokter, yaitu pertama-tama kalian harus membuat janji terlebih dahulu menggunakan via telepon atau menggunakan handphone, membuat janji agar menghindari keramaian. Lalu, menggunakan masker, selalu stay safety. Nah, lalu menerapkan social distancing dan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir lagi ya. Sekian dari saya, video pemilihan saya ini dapat membantu menjawab kegelisahan hati para suami dan istri di Indonesia tentang keluarga berencana di masa pandemi COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan, stay healthy, stay safety, and thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan nyalain juga loncengnya ya guys.